Hai, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku ya, Erlangga. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, Erlangga. Oke guys, sebelumnya aku minta maaf kalau emang suara aku tuh agak serak gimana gitu, karena emang aku udah kebanyakan nyerocos dari tadi. By the way, ini tuh video kedua yang aku bikin hari ini, karena emang lagi banyak kerjaan, gak sempet banget bikin video, makanya sekalinya bisa aku tuh langsung ngejar bikin 2 ataupun 3 video, jadi makanya bajunya masih sama dari video yang sebelumnya. Oke, jadi video kali ini kalian pastinya udah baca di judul ataupun di thumbnail. Yap, hari ini nggak Shopee Haul lagi, karena memang istirahat dulu bentar ya guys ya Shopee Haulnya. Sebenarnya on the spot aja aku bikin video ini, karena memang momennya tuh pas banget saat ini lagi memang pembukaan P3K kan gitu. Jadi kayaknya seru aja deh kalau aku sharing ke teman-teman semua, aku berbagi cerita ataupun pengalaman aku menjadi ASN. Ya mungkin ada beberapa lah ya, nggak semua orang. Mungkin penasaran pekerjaan utama aku tuh apa sih. Jadi pekerjaan utama aku sebenarnya aku adalah seorang ASN guys, yang hobinya memang saat ini bikin video gitu. Sebenarnya aku cerita pengalaman ini bukan bermaksud gimana ya, ini semoga aja bisa jadi pemacu semangat buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk mengajar cita-cita menjadi seorang ASN. Jadi momennya pas aja gitu loh untuk aku cerita pengalaman aku ini. Guys, ternyata dari tadi mic aku mati guys. Ini baru aku nyalain karena emang baru inget. Tapi nggak apa-apa, suara aku juga lumayan kedengaran kayaknya dari tadi ya guys. Oke, jadi aku akan mulai cerita diawali dari aku yang baru selesai kuliah. Oke. Jadi aku lulus kuliah itu di tahun 2012. 3 tahun aku kuliah, 3 tahun, karena emang aku ngambil D3. Aku lulus saat itu di bulan September 2012, sampai akhirnya aku mulai bekerja di bulan Maret 2013. Jadi aku nganggur sekitar September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, kurang lebih 5-6 bulanan. Sampai akhirnya aku masuk kerja di salah satu instansi pemerintahan sebagai sukarela. Oh ya, minta maaf banget kalau memang ada sebagian yang aku lupa, karena emang itu kan udah berlangsung 10 tahun yang lalu ya guys. Jadi harap dimaklumi, tapi aku berusaha untuk mengingatnya. Jadi di pertengahan tahun 2013 itu ada pembukaan tes CPNS, tapi ini yang aku lupa, apakah di daerahku itu saat itu nggak ada pembukaan, atau memang jurusan aku nggak ada saat itu. Karena waktu itu di tahun 2013 aku ngikut di daerah lain, dimana tempatnya 3-4 jam perjalanan dari daerahku sampai ke daerah yang aku mau ikuti tes itu. Dan aku ingat banget waktu itu dia sistemnya masih manual, belum sistem menggunakan komputer, jadi masih sistem silang-silang gitu loh guys, kayak ujian. Dan berhubung pada saat itu aku juga kan masih statusnya fresh graduate gitu kan, jadi ikutnya pun kayak ya udah asal ngikut aja gitu loh. Dalam hati tuh masih belum siap lah kalau untuk menjadi ASN gitu. Jadi ya udah, temen ikut, aku pun ngikut aja. Karena pada saat itu aku tuh sadar diri banget, ilmuku tuh belum seberapa gitu, masih cetek banget. Jadi kalau untuk menjadi ASN tuh kayaknya masih belum percaya diri gitu mikirnya saat itu. Singkat cerita, pokoknya aku nggak lulus. Kemudian di tahun 2014 itu ada lagi pembukaan CPNS, dan ini di daerahku ada gitu. Jadi aku nggak perlu ikut jauh-jauh lagi kayak di 2013. Aku ikut di daerahku. Itu seingatku dulu permintaannya cuma 2 orang, dan ini sistemnya
sudah mulai pakai komputer gitu, udah nggak manual-manual lagi nih guys. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu aku pun masih belum percaya diri untuk jadi ASN tuh, masih belum percaya diri gitu loh, karena masih mikir ilmunya masih cetek banget, masih belum tahu apa-apa lah gitu. Oke lanjut, tahun berlalu gitu kan, ternyata nggak ada penerimaan ASN selama 2015, 16, 17 itu nggak ada penerimaan CPNS, sampai akhirnya 2018 itu aku inisiatif buat kuliah lagi. Aku kuliah di salah satu universitas di Jawa Timur. 2018 ternyata pas aku lagi kuliah itu ada pembukaan guys, CPNS lagi, tapi aku itu tipe orang yang pada saat itu teman-teman aku pada pulang kampung, pada ngikut tes di daerahnya masing-masing, tapi nggak tahu kenapa ya aku tuh kayak tipe orang yang ya udah selesai ini dulu gitu loh, baru fokus ke yang lain gitu. Jadi aku mau fokus kuliah aja dulu lah gitu, walaupun memang orang tua aku tuh wanti-wanti, ayo pulang yuk ikut tes gitu, tapi nggak usah, nggak mau, belum mau gitu loh. Lanjut lagi di 2019, aku inget banget pada saat itu lagi skripsian, tiba-tiba ada pembukaan CPNS lagi 2019. Teman-teman aku pada saat itu banyak juga yang pulang kampung lagi gitu, ngikut di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Aku masih belum mau pulang, kayak masih ya udahlah selesai ini dulu gitu loh, baru fokus ke yang lain gitu ya. Biasa ortuku tuh nelpon, pulang yuk ikut tes, pulang ikut tes gitu, tapi nanggung nih, dalam hati nanggung, toh ini tinggal skripsi kan gitu. Sampai akhirnya di tahun 2019 November aku lulus wisuda gitu kan, ya udah aku pulang kampung. Ternyata 2020 itu tidak ada pembukaan CPNS. Aku ingat banget pada saat itu aku mulai kerja di Januari 2021, sampai akhirnya aku kerja beberapa bulan di 2021 pertengahan itu ada pembukaan CPNS. Nah situ aku mulai ngikut, mulai daftar dan lain-lain, sampai akhirnya tes di bulan September 2021. Dan itu aku inget banget, aku sebut aja ya, pokoknya aku kan kerja di rumah sakit. Nah kebetulan rumah sakitku itu minta ada formasi dari jurusan aku itu 6 orang yang diminta pada saat pembukaan CPNS. Nah jadi ya udah kebetulan aja gitu, aku ikut aja di rumah sakit tempat aku kerja itu, jadi nggak perlu kerja di atau nyari formasi di tempat-tempat lain, karena memang permintaannya lumayan cukup banyak juga saat itu, 6 orang. Dan dari 6 orang yang diminta, aku inget banget di situ ada 81 orang yang mendaftar di situ. Nggak tahu kenapa aku tuh pada saat itu kayak punya kepercayaan diri, dimana aku ngomong dalam hati, aku tuh ngomong masa dalam 6 orang ini satu pun aku nggak bisa lolos gitu. Jadi pada saat tes aku tuh udah punya keyakinan yang besar banget untuk lulus. Oke, jadi singkat cerita, dimana kan tes itu ada 2, dimana tes pertama namanya SKD dan tes kedua itu SKB. Jadi di tes pertama karena memang 6 orang yang diambil, jadi yang disaring dari 81 orang itu diambil 18 orang. Jadi ketika disaring dari 81 orang, kan disaring jadi 18 orang nih. Nah di situ aku urutan keempat dengan nilai tertinggi, dimana nilaiku pada saat itu 398, dimana nilai TWK aku 90, nilai TIO aku 125, dan juga nilai TKP aku 183. Nah, ya, jadi totalnya 398. Nah sampai akhirnya itu kan tes SKD itu kan di bulan September. Nah tes kedua atau SKB ini akan diadakan pada bulan November 2021, jadi 2 bulan kemudian. Jadi nggak tahu kenapa setelah tes SKD itu rasa kepercayaan diri aku tuh semakin meningkat gitu, dimana aku ngomong lagi dalam hati aku, masa dari 18 itu kan akan disaring lagi kan, dari 18 orang jadi 6 orang, dimana itu terakhir lah gitu, tes terakhir.
Nah aku tuh punya kepercayaan diri itu semakin meningkat, dimana dalam hati aku ngomong, masa dari 18 orang ini dalam 6 orang ini salah satunya masa aku nggak bisa lolos, aku nggak bisa tembus gitu loh. Nah sampai akhirnya setelah selesai tes itu kan, karena memang sistem komputer kita kan langsung jadi tahu kan. Nah ternyata di situ selesai tes aku nilaiku paling tinggi pada saat itu di SKB, jadi sudah bisa dipastikan kalau aku lolos CPNS gitulah, masih calon. Oke, jadi kalau kalian ada yang nanya, Kak gimana sih tips dan triknya dalam pengerjaan soal, sebenarnya jujur aku tuh nggak punya tips dan trik khususnya gimana. Aku tuh tipe orang, nggak tahu kenapa ya, itu kan pada saat itu ada 100 soal. Nah aku tuh tipe orang ngerjain soal itu dari belakang, dari nomor urut 100 ke 1 gitu loh. Satu lagi, kalau untuk TWK itu aku tuh nggak baca semua soal, nggak baca karena kan memang panjang banget itu. Aku cuma baca satu satu kalimat terakhirnya aja, dan disitu aku harus tahu ini soalnya mau dibawa kemana, ini arah soalnya apa, ini pertanyaannya apa gitu loh. Jadi kita tuh nggak akan makan waktu cuma karena membaca soal, karena emang itu kan panjang-panjang banget soalnya guys. Kalau untuk tips dan triknya juga sebenarnya nggak ada semua tips dan trik gitu, cuma pokoknya kalian untuk banyak-banyak untuk latihan soal gitu, latihan soal mulai dari matematika, pokoknya banyak-banyak untuk latihan soal aja kalau untuk itu. Dan untuk TKP, kalau untuk TKP aku juga nggak baca semua soal karena memang itu kan panjang-panjang juga soalnya dan juga mirip-mirip. Yang harus kalian tahu untuk TKP itu nggak ada benar atau salah di situ. Setiap jawaban ada poinnya sendiri, mulai dari poin 1 sampai 5 poin. Jadi nggak ada yang namanya salah ataupun benar gitu. Kalau tips dari aku tuh cuma baca, aku gak baca soal guys, tapi kalian gak boleh ngikutin ya gitu. Kalian harus setidaknya kalian harus baca soal gitu. Kalau aku pribadi, aku tuh nggak baca soal, aku cuma baca jawaban. Jadi ya mungkin keberuntungan juga ya, keberuntungan juga. Aku tuh cuma mikir ini tuh jawaban yang beda tersendiri tuh apa ya, dari kan biasanya jawabannya ada 5 gitu. Nah dari 5 ini yang paling beda jawabannya itu yang aku pilih. Untuk kalian juga yang nanya, Kak dulu ngikut bimbel di mana, dulu ngikut bimbelnya apa gitu. Guys, aku tuh nggak ikut bimbel, aku tuh cuma belajar dari YouTube dan juga latihan soal-soal aja gitu loh. Pokoknya aku banyak berlatih gitu. Bimbel sebenarnya nggak ada gitu, sampai teman-teman aku pun sampai saat ini nggak percaya kalau mereka nanya, Kak dulu ikut bimbel di mana, Kak dulu ikut bimbel apa. Nggak ada, aku cuma belajar lewat YouTube gitu. Bahkan aku bingung, ini nggak tahu ya, itu aku bingung. Ternyata dulu kalau dipikir-pikir ulang, dulu waktu ikut tes, ternyata bekal aku tuh nggak seberapa ketimbang teman-teman aku yang lain yang mereka ngikut bimbel di sini, ngikut bimbel di situ, ngikut bimbel dari beberapa bulan sebelumnya gitu lah. Ya bisa dibilang aku tuh tipe, mungkin karena beruntung ya guys ya gitu. Tapi enggak juga, karena aku memang sebelum tes 4-5 bulan sebelumnya aku emang udah belajar, tapi memang gak ikut bimbel. Aku belajar lewat YouTube ataupun kebanyakan emang dari YouTube aja gitu loh, nggak dari apa-apa. Untuk tipe belajar, aku bukan tipe belajar yang bisa secara berkelompok gitu. Kayak teman-teman aku kan sebagian besar mereka kerjain soal itu secara berkelompok. Aku tuh nggak bisa, aku lebih baik belajar sendiri di rumah, belajar sendiri dengan tenang, menghayati soalnya seperti apa. Karena aku tuh nggak bisa guys kalau harus belajar kelompok rame-rame seperti itu, aku percuma, nggak bakal masuk di otakku.
Mungkin dari kalian juga ada yang nanya, Kak, dulu amalannya sebelum tes apa sih gitu. Mungkin bisa sharing atau bisa kasih tahu. Jadi guys, aku tuh sebenarnya nggak ada amalan apa-apa. Yang pertama yang aku amalin itu jangan lupa sholat 5 waktu dan jangan lupa berdoa sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tahajud. Terus yang ketiga, sebelum berangkat tes jangan lupa untuk minta restu orang tua kalian. Dan yang keempat, ini nggak tahu kalian mau ikuti atau enggak, ini caraku. Jadi dulu aku sempat nulis di kertas kecil, nanti nggak tahu sih itu masih ada catatannya atau enggak, aku simpen. Pokoknya nanti kalau ada aku taruh aja, aku liatin ke kalian. Itu aku tulis Bismillahirrohmanirrohim lulus CPNS 2021, itu aku taruh di bawah sejadah aku. Jadi itu sih gitu. Tapi yang paling penting jangan lupa untuk berdoa dan juga belajar giat guys. Karena percuma aja kalau kalian berdoa tapi kalian gak usaha, atau kalian cuma usaha tapi gak berdoa, sama aja kayak jong gitu. Dan balik lagi, kalian yakin pasti semua itu sudah ada waktunya gitu. Kalian gak boleh putus asa. Kalau misalnya kalian gak lolos, pasti memang Allah tuh nyiapin waktu yang tepat untuk kalian gitu loh. Oke guys, jadi itu sharing singkat dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa jadi pemacu buat kalian yang saat ini lagi belajar, lagi berjuang. Pokoknya itu aja dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen supaya aku makin semangat terus bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.